Sebab-sebab yang menghalangi Abu Thalib mendapatkan hidayah. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai menimpa kita. Karena meskipun kita sudah mendapatkan hidayah, dengan sebab-sebab ini juga dapat menghilangkan hidayah. Paling tidak ada 5 sebab. Yang pertama, berteman atau bergaul dengan kawan yang buruk. Abu Thalib berteman dekat dengan Abu Jahal. Itu dia penyebabnya. Berkawan dengan setan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan penyesalan manusia kelak di hari kiamat di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah hari ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya, yaitu dia sangat menyesal. Seraya dia berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman karibku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dari kebenaran, setelah Al-Quran datang kepadaku. Dan setan itu memang penipu manusia. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan setan di sini adalah temannya itu sendiri. Maka hati-hati. Terkadang kita melihat seperti teman baik, teman akrab, tapi ternyata dia adalah setan. Kenapa? Karena dia suka ngajak-ngajak kita berbuat buruk atau menghalang-halangi kita melakukan kebaikan. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihatlah setiap kalian siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekatnya. Sebab yang kedua yang menghalangi Abu Thalib mendapatkan hidayah adalah tidak selektif dalam mengikuti ajaran nenek moyangnya, dalam mewariskan tradisi budaya adat istiadat orang tuanya. Ini penyebab umat-umat terdahulu banyak tersesat. Bahkan Allah sebutkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami hanya mau mengikuti ajaran orang tua kami. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka? Padahal orang tua mereka tidak tahu apapun, nggak ngerti agama, nggak belajar, dan bahkan belum mendapatkan hidayah. Inilah yang menjadi senjata utama Abu Jahal. Dia katakan kepada Abu Thalib, atargabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci dan kamu akan meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Maka muncul di hati Abu Thalib pengagungan kepada ayahnya, pengagungan kepada nenek moyangnya, sehingga berat meninggalkan ajaran mereka. Ini sangat berbahaya. Ajaran siapapun jamaah sekalian, kalau tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Tatkala dia bertentangan dengan syariat, siapapun itu yang mengajarkan kepada kita atau mengucapkan kata-kata yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka harus kita yakini itu adalah kebatilan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah ucapan yang tidak bernilai. Sebab yang ketiga, yang menghalangi Abu Thalib mendapatkan hidayah adalah takut celaan manusia. Dan Abu Thalib sendiri mengatakan dalam bait-bait syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan walaulal malamah au hadari masabbah lawajadtani samham bidzalika mubina. Dan sungguh aku tahu bahwa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sebaik-baiknya agama manusia. Kalau bukan karena takut celaan dan cacian orang, niscaya engkau akan mendapati aku menerimanya dengan tegas. Jadi Abu Thalib itu bukan tidak tahu kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia nggak mau masuk Islam? Dia takut dicela oleh manusia. Dia takut dikatakan sebagai orang yang sudah nggak menghargai lagi nenek moyangnya. Dia takut disebut sebagai orang yang menyelisihi tradisi. Itulah yang membuat dia tidak mendapatkan hidayah. Dan Allah ingatkan jemaah sekalian, takut kepada manusia di jalan Allah, ini sifatnya orang munafik. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, namun tatkala mereka disakiti di jalan Allah, mereka jadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Maksudnya mereka pingin lari dari gangguan manusia, sama saja gangguan dengan kata-kata atau dengan tindakan. Bagaimana cara mereka lari? Mereka tinggalkan perintah Allah atau mereka lakukan larangan Allah supaya nggak dimusuhi oleh manusia. Subhanallah, seakan-akan manusia lebih mereka takuti daripada Allah. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas.
Kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dengan membuat manusia marah, maka Allah akan melindunginya dari kemarahan manusia. Wa man iltamasa ridwan nasi bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Artinya Allah nggak akan menolongnya. Jadi jangan seakan-akan kita lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yang menghalangi Abu Thalib mendapatkan hidayah adalah tazyin al-batil, menghiasi kebatilan dengan kata-kata yang indah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dihias-hiasi oleh Abu Jahal seakan-akan agama nenek moyang mereka itu baik, padahal batil, salah. Dan Abu Jahal pun sebenarnya tahu itu. Tapi Abu Jahal berusaha menghiasi dengan kata-kata yang indah, seakan-akan ajaran nenek moyang mereka baik, sehingga Abu Thalib jangan sampai meninggalkannya. Dan ini metode umum yang dilakukan oleh setan. Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi bukan hanya jin, ada setannya. Manusia juga ada setannya. Persis seperti Abu Jahal. Dialah setannya di sini. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah namun menipu. Ini Allah ingatkan kita. Setan itu punya metode menghiasi kebatilan dengan kata-kata yang indah agar terlihat baik. Sebab yang kelima yang menghalangi Abu Thalib mendapatkan hidayah karena adanya orang yang berbicara tanpa ilmu. Inilah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ucapannya yang membenarkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang mereka, itu adalah ucapan tanpa ilmu. Oleh karenanya di surat Al-A'raf ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita,